Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Tri Astadewi dengan NIM 23101021017. Saya Windy Putri Anggraini dengan NIM 2310102116. Dan saya Risma Amalia dengan NIM 231010210006. Kami mahasiswa dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim Semarang. Dalam video ini, kami akan menyampaikan hasil mini riset kami yang berjudul Transparansi Digital dalam Pelaporan Keuangan Daerah Studi Kasus Website Pemerintah Kota Semarang. Kenapa topik ini penting? Karena di era digital seperti sekarang, masyarakat punya hak untuk tahu kemana dana publik digunakan. Dan website pemerintah seharusnya menjadi alat utama dalam menyampaikan laporan keuangan dengan mudah, terbuka, dan dapat diakses siapa saja. Transparansi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga fondasi dari pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa setiap badan publik menyediakan informasi secara cepat, tepat waktu, sederhana, dan tanpa biaya yang tinggi. Di sisi lain, digitalisasi telah membuat penyebaran informasi menjadi lebih efisien. Tetapi, apakah website pemerintah Kota Semarang telah memenuhi prinsip transparansi tersebut? Nah, untuk menjawabnya, kami telah melakukan pengamatan dan penilaian berdasarkan indeks accessibility 10 poin. Hasil pengamatan dan skor website. Hasilnya cukup menarik. Situs semarangkota.co.id memperoleh skor 8 dari 10 poin. Ini berarti ada beberapa aspek yang sudah bagus, tapi masih banyak ruang untuk perbaikan. Misalnya, laporan keuangan seperti APBD dan LKPD tidak tersedia langsung di halaman utama. Pengguna harus melalui halaman PPID dan melakukan 3 hingga 5 klik untuk menemukannya. Tidak ada tombol khusus bertuliskan laporan keuangan, dan ini bisa membingungkan apalagi bagi masyarakat awam yang tidak terbiasa menelusuri situs pemerintah. Dari sisi teknis, kami juga menemukan bahwa semua laporan hanya tersedia dalam format PDF tanpa ringkasan, tanpa grafik, dan tanpa infografis. Sebagian besar file tidak diberi label tahun yang jelas, dan laporan tahun-tahun sebelumnya tidak tersusun rapi sebagai arsip. Ini membuat informasi yang sebenarnya penting menjadi sulit ditemukan dan dipahami. Padahal, transparansi tidak hanya soal tersedia, tapi juga soal bagaimana informasi itu bisa dipahami oleh publik. Disinilah letak tantangan digitalisasi pemerintahan. Maka dari itu, kami memberikan beberapa rekomendasi sederhana namun penting. Yang pertama, tampilkan menu khusus laporan keuangan di halaman utama. Yang kedua, sajikan ringkasan keuangan tahunan dalam bentuk visual ataupun infografis. Yang ketiga, buat arsip laporan keuangan lengkap dari tahun ke tahun agar masyarakat dapat membandingkan dan menganalisis tren anggaran. Dan terakhir, tambahkan fitur interaktif seperti formulir saran atau kontak langsung untuk pengelola laporan. Hal ini bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran daerah. Transparansi digital bukan hanya tentang unggahan file saja, tetapi juga tentang bagaimana pemerintahan membangun kepercayaan dan keterlibatan masyarakat. Kami berharap mini riset ini dapat menjadi kontribusi untuk mendorong keterbukaan informasi publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa terus mendukung gerakan pemerintah yang transparantif dan partisipatif. Saya mewakili teman-teman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.